Kenapa sampai mubahalah? Kalau Anda benar, kenapa mubahalah? Kenapa mubahalah? Saya, ya, saya dituduh macam-macam, dituduh ditunggangi oknum Syiah lah, dituduh buzzer lah, dibayar berapa dari istana segala macam. Saya nggak merasa, maka saya nggak perlu mubahalah. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan si Bang Lubis 212 yang tajam, keras. Dia membongkar habis soal siapa Dresik, siapa Bahar bin Smith, dan juga melebar ke Babe Aldo dan Fahim Mawardi yang kita tahu kasusnya lagi sedang berproses di Jember, ya, yang pencabulan itu sahabat-sahabat. Nah, dia membongkar sekaitan dengan mubahalah. Dia malah minta bahwa mubahalanya kirim ke saya kalau kalau Anda benar. Nah, itu tantangan-tantangan yang dilontarkan oleh si Bung Lubis 212 sahabat-sahabat. Tetapi jangan di skip ya, karena videonya panjang sahabat-sahabat, karena ini live-nya. Mari kita lihat ya secara bersama-sama. Kenapa sampai mubahalah? Kalau Anda benar, kenapa mubahalah? Kenapa mubahalah? Saya, ya, saya dituduh macam-macam, dituduh ditunggangi oknum Syiah lah, dituduh buzzer lah, dibayar berapa dari istana segala macam. Saya nggak merasa, maka saya nggak perlu mubahalah. Kenapa? Saya nggak merasa yang mereka tuduhkan itu ke saya. Kalau yang mereka tuduhkan betul, ya udah kasih bukti-bukti. Nanti saya akan kena sendiri. Misal sekarang nih, Lubis lagi banyak yang bahas itu. Dari mereka giring opini, itu udah jadi buzzer istana. Gitu. Dan saya nggak takut nama saya, karakter saya jatuh, terjadi pembunuhan karakter ke saya lewat opini tersebut, opini buzzer istana, opini PKI. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya nggak ngerasa. Saya nggak melakukan itu. Kalau untuk membungkam saya dengan cara-cara itu, saya kasih tahu triknya ya. Buat kalian yang ingin membungkam saya dengan narasi Lubis antek istana, Lubis buzzer istana, Lubis PKI gaya baru, macam-macam tuduhannya, Lubis ditunggangi Syiah. Kalau kalian ingin membunuh karakter saya dengan cara itu, saya kasih tahu caranya, sertakan bukti-bukti. Tersendirinya saya akan runtuh, saya akan bungkam, saya akan tenggelam. Orang-orang nggak akan ada yang percaya dengan omongan saya. Itu caranya saya kasih tahu kalian. Lubis ini adalah antek-antek istana, sertakan buktinya. Ini bayaran Lubis per bulan dari istana, sertakan. Lubis ini keturunan PKI, sertakan buktinya. Lubis ini ditunggangi Syiah, sertakan buktinya. Sertakan buktinya. Nanti orang-orang akan membuli saya sendiri, saya akan tenggelam sendiri. Jadi banyak tuduhan-tuduhan yang datang kepada saya tidak perlu bermubahalah untuk itu. Untuk apa saya bersumpah bermubahalah terhadap sesuatu yang saya tidak melakukan? Tapi maling, pelaku kejahatan, pelaku tindak kriminal, pelaku kemungkaran, pelaku kebatilan, dan seterusnya akan menghalalkan segala cara untuk menutupi kebatilannya, kemungkarannya, menutupi kemalingannya, dan seterusnya. Begitu. Guys, jadi silahkan kalian giring opini, saya nggak akan bermubahalah, nggak akan. Toh dari 1 tahun lalu udah ada dari kelompok yang dulu saya di kelompok itu sendiri, Aldo menuduh Lubis ditunggangi Habib yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak bermubahalah, bahkan saya mengaminkan doanya dia yang katanya saya ditunggangi oleh oknum Habib yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Saya aminkan, ya Allah, kalau betul itu ada, ya Allah, azab laknat saya secepatnya. Kalimatnya ya Allah, bahasa Arabnya Allahumma. Itu bukan sumpah. Kalau sumpah itu diawali dengan wallahi billahi tallahi. 3 itu. Atau menggunakan bahasa Indonesia demi Allah. Demi Allah. Kalau bahasa Arab wallahi billahi tallahi. Dan di konten saya tidak ada mengatakan wallahi billahi tallahi ataupun demi Allah, tapi yang saya panjatkan adalah ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah. Apabila yang dikatakan si Aldo dan gerombolannya itu betul,
Kalau saya ditunggangi oleh oknum Habib di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau saya melakukan penipuan donasi atas nama Rizik Bahar, FPI segala macam, maka ya Allah, laknat saya. Laknatmu itu nyata kepada pelaku kezaliman kebatilan, tapi saya mohon percepat laknat adab kepada saya secepat-cepatnya kalau itu betul. Doa. Kenapa panik? Kalau tidak melakukan, ngapain Anda bersumpah? Sampai sumpahnya bukan cuma demi Allah, ya. Sumpahnya nabatahil, thumma nabatahil. Mubahalah, bro. Pakai mubahalah. Pakai mubahalah. Kenapa? Udah tahu kan sejak kapan mubahalah mandiri itu ada di Indonesia? Jadi Gus Nur bukan pencetus mubahalah mandiri. Bukan. Dia cuma menerapkan ajaran mubahalah mandiri karena dia lihat menurut dia cocok, dia pakai. Ya silahkan. Bahkan saya juga mengimani hal tersebut, ya. Saya juga mempraktekkan hal tersebut dulu, meyakini hal tersebut. Meyakini itu saya dulu. Mubahalah tersebut. Cuman setelah saya pelajari, mubahalah di zaman Nabi itu apa sih ayatnya? Saya cari ayatnya. Oh, faqul ta'ala nad'u abana'ana wa abana'akum nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabtahil an yaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Dalam hal akidah dan harus persetujuan kedua belah pihak. Yang sekarang apa yang terjadi? Apakah dalam hal akidah? Yang kedua, apakah kedua belah pihak setuju? Nehi. Ayo yoi. Aldo, masih efek mubahalah? Tolol. Kalau efek mubahalah kalian itu nyatu, nehi. Ayo yoi. Aldo, masih efek mubahalah? Tolol. Kalau efek mubahalah kalian itu nyata, ini saya udah berapa lama ngontenin si Bahar, ngontenin Bung Rizik itu. Kirim efek mubahalah ke saya, kirim efek mubahalah ke saya. Kirim kualat itu ke saya. Bisa nggak? Dan parahnya lagi gini. Ketika ada kejadian, mereka memakai ilmu coli, cocok logi, efek mubahalah sang imam. Dahsyatnya efek mubahalah. Kalau betul itu efek mubahalahnya, ya, menurut kelompok itu musuh terbesar yang harus dirontokkan, yang harus ditumbahkan adalah istana presiden. Kenapa Jokowi nggak pernah kena efek mubahalah? Kenapa itu nggak kena? Bukankah saya masih ingat ceramahnya Bung Rizik itu? Istananya menjadi istana iblis. Ada itu. Itu musuh number wahid. Kenapa istana nggak pernah kena efek mubahalah? Kenapa Aldo? Kenapa? Mana itu efek mubahalah? Oh, karena imam kami belum pernah mendoakan. Belum pernah apa? Aksi 411 2016 di depan istana presiden, saya masih ingat doanya. Allahumma alaika bi Jokowi wa awani. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi dan gerombolannya. Itu artinya. Allahumma farrik jam'ahum wa shattit syamlahum wa dammihrum tadmira. Ya Rabb, ya Rabbana. Masih ada doanya. 4 November 2016 itu doa dipanjatkan. Itu masih jabatan Presiden Joko Widodo periode pertama. 4 November 2016 itu masih periode pertama. 2019 Pilpres. Boro-boro kena efek mubahalah. Menang lagi dapat 2 periode. Kemana itu efek mubahalah? Jadi saya tidak heran dengan kelompok ini, pengikutnya yang mau beli jigong. Kenapa? Level otaknya masih percaya efek mubahalah mandiri. Kok efek mubahalah itu nggak nyampe ke istana presiden? Itu kata mulut si Bahar, Prabowo pengkhianat. Kenapa nggak kena efek mubahalah Prabowo? Malah jadi Menteri Pertahanan. Bukannya makin jatuh, ambruk, tersungkur, tenggelam, malah jadi Menhan.
yang katanya mujahid, yang katanya pejuang, bahkan masuk ketua PA kalau tidak salah di daerah Jawa Timur, Al-Ustadz Al-Mukarram Fahim Mawardi, kena kasus cabul. Itu efek mubahalah bukan itu? Saya nanya doang. Jangan-jangan Fahim itu dia kena efek mubahalah sehingga cosplay jadi pemain Persija dengan nomor punggung 101. Istana Negara dan isi-isinya doanya macam-macam, sampai Jokowi dipanggil Jokodok, sampai mengatakan Jokowi banci. Bukankah saking bencinya itu? Tapi kenapa nggak pernah kena efek mubahalah? Gus Nur teman BL, makanya tidak di roasting. Saya sudah bahas Gus Nur tadi, masalah mubahalah. Keyakinan dia masih seperti itu, ya silahkan. Saya tidak bisa merubah dia. Saya bilang tadi, Gus Nur itu bukan pencetak mubahalah mandiri, bukan pencetus mubahalah mandiri, bukan. Dia mengikuti. Dan saya juga dulu mengikuti itu. Cuman saya pakai akal saya pelajari itu mubahalah. Udah saya bahas barusan. Anda kemana? Ya, Ustadz Bakhtiar Nasir juga dikatakan pengkhianat, Haikal Hasan dikatakan pengkhianat, Prabowo dikatakan pengkhianat. Kalian tidak paham itu sinyal untuk membunuh karakter. Prabowo pengkhianat tahun kemarin kalau nggak salah dikatakan itu, untuk membunuh karakter seorang Pak Prabowo Subianto supaya di Pilpres 2024 nanti nggak bisa naik. Kenapa? Di benak umat sudah tertanam dia pengkhianat, yang mengatakan adalah yang maha mulia di kalangan manusia saat ini. Oke, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Pasti sahabat-sahabat akan memberikan penilaian tersendiri ya. Tetapi ada beberapa catatan, sahabat-sahabat. Satu, bahwa ada kebiasaan mereka, misalnya di FPI itu, dalam rangka untuk mendapatkan pembenaran apa yang dia lakukan, betul apa yang disampaikan oleh si Bung Lubis 212, bahwa dia punya tradisi yang namanya mubahalah. Ini nyanyian lama dia, sahabat-sahabat. Nah, yang jadi pertanyaannya si Bung Lubis adalah, kenapa kok sampai hari ini istana itu belum kena-kena, Pak Jokowi itu belum kena-kena. Malah dia naik sampai 2 periode. Seandainya mubahalanya berjalan atau diterima, maka tidak mungkinlah Pak Jokowi bisa 2 periode. Kemudian si Pak Prabowo, dia juga dianggap sebagai orang yang mengkhianati mungkin ya perjuangan. Tetapi menurut Bung Lubis, kenapa dia bisa jadi Menhan katanya? Nah, itu yang sangat aneh. Dan yang satu yang sangat mengejutkan kita, ternyata betul apa kaitan antara FPI 212 dengan si Fahim Mawardi. Yang kita tahu bahwa Fahim Mawardi itu pernah terseret kasus pelecehan seksual dengan santrinya yang bermasalah dengan istrinya, yaitu Bu Nyai. Dan benarkah jangan sampai itu adalah efek mubahalah yang sering dia dengung-dengungkan? Dan si Bung Lubis menantang kembali bahwa mohon kiranya orang yang sering melakukan mubahalah, kirim dong mubahalanya ke Bung Lubis. Nah, dia sampaikan seperti itu, sahabat-sahabat. Sama dengan si Babe Aldo. Babe Aldo ini sedikit-sedikit ada, misalnya ada polisi yang kesambet bermasalah, pasti dia bilang itu karena efek masalah, efek mubahalah. Itu karena efek mubahalah. Itu terus yang dia lakukan. Bagaimana supaya kita warga mau mempercayai apa yang dia sampaikan, sahabat-sahabat. Tetapi dengan keluarnya Bung Lubis 212 dari game mereka, maka terbongkarlah semuanya, sahabat-sahabat, bahwa ternyata itu hanya settingan, hanya dipaksa-paksakan dalam rangka untuk politik. Nah, atas nama itu mubahalah dengan tujuan politik tertentu, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.